Oke teman-teman, kali ini kita buat tutorial cara memasang kampas kopling Supra 125 ya teman-teman. Nah, jadi untuk Supra 125 sama dengan Honda Karisma ya teman-teman. Kampasnya tidak ada bedanya ya dengan Karisma. Nah, jadi di sini kita lihat motor ini sudah dirombak memakai kopling ya teman-teman. Tetapi untuk pemasangan kampasnya sama saja, tidak ada yang berbeda walaupun sudah dipakaikan kopling ya. Nah, langsung saja di sini kita coba buka di bagian kampasnya ya teman-teman. Nah, untuk pertama-tama kita buka di bagian loncengnya. Apa-apa, ini potong dia. Itu kayak mana nahannya, Lek? Oh, anturnya ada alatnya ya. Berhasil nggak itu caranya? Ini. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi kita tidak punya alat untuk menahan, jadi kita pakaikan per aja. Nah, jadi untuk mengetuk baut di bagian rantangnya harus hati-hati ya teman-teman. Karena di sini baut penahan pernya rawan putus ya. Nah, langsung saja kita tarik bersamaan ya. Oke teman-teman, sebelum kita pasang kampas yang baru, kita bersihin dulu ya teman-teman, agar pemasangannya lebih enak lagi ya untuk memegang bagian partnya. Nah, jadi di sini kita bahas sedikit ya teman-teman, bagaimana kinerja di bagian kampas kopling ya teman-teman. Kalau kita mau memakai kopling, kita tidak pakai batu sporket ya teman-teman. Batunya sudah dikeluarin, lalu di sini di bagian tutupnya kita cukup dilas ya teman-teman. Jadi ini jadi tidak berfungsi ya, jadi seperti dimatikan. Nah, kalau kita tidak pakai kopling, hanya kopling manual, jadi kita komponen batu sporketnya mungkin kita gunakan ya teman-teman, kita tidak kita keluarkan seperti ini ya. Nah, untuk di bagian rumah kampasnya, di sini kita kasih sedikit rombakan ya teman-teman. Jadi fungsinya sangat banyak. Nah, di sini saya akan jelasin apa fungsi dibuat seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada lubang-lubang, dilubangin memakai bor tangan ya teman-teman. Nah, di sini juga dikasih lubang. Nah, jadi lubang ini berfungsi sebagai jalur oli ya teman-teman. Nah, di sini dikasih lubang supaya olinya masuk ke dalam rumah kampasnya ya teman-teman. Jadi kampas koplingnya tidak kering, selalu basah ya teman-teman kalau kita buat trik seperti ini. Nah, jadi di sini juga ada lubang-lubang yang berguna untuk rumah olinya ya teman-teman. Jadi di sini sudah kita kasih jalur oli untuk masuk ke dalam rumah kampas. Nah, di sini juga kita buat endapan untuk oli yang masuk ya teman-teman. Jadi kampasnya itu tidak bisa kering selama oli masih bisa masuk ke dalam dan disimpan di lubang-lubang ini ya teman-teman. Jadi kampasnya tetap awet dan tetap dibasahi dengan oli ya teman-teman. Kalau kampas kekeringan mungkin kampasnya cepat habis. Nah, jadi di sini kita kasih trik seperti ini supaya kampasnya tetap terjaga ya teman-teman. Nah, di sini juga kita buat lubang-lubang untuk endapan olinya ya teman-teman. Jadi cengkraman dari rumah kampasnya selalu bekerja stabil ya teman-teman. Kalau olinya tetap masuk dan tidak sempat kekeringan ya teman-teman. Kalau di bagian kampas tidak boleh kekeringan ya. Kalau kekeringan mungkin kampasnya tidak akan berfungsi maksimal ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau untuk di rumah rantangnya di sini semua standar ya teman-teman. Kita tidak ada rombak-rombak di bagian rumahnya.
Oke teman-teman, jadi langsung saja kita buat tutorial cara pemasangan kampasnya ya teman-teman. Nah langsung saja kita coba. Nah untuk pertama-tama kita ambil rumah kampas yang di bagian dalam ya teman-teman. Sebelum kita masukin, kita basahin dulu ya teman-teman. Kita basahin kampasnya memakai oli. Nah mungkin seperti ini ya teman-teman. Jadi agar kampasnya tetap terjaga dan awet juga tahan lama ya teman-teman. Nah kalau sudah kita basahin seperti ini, kita boleh lanjut pasang. Nah untuk tahap pertama kita masukin kampasnya ya teman-teman. Lalu kita masukkan di bagian ringnya. Kalau untuk penyusunan ringnya mungkin kita cukup raba di sudut ini ya teman-teman. Sudut ada yang tajam dan ada yang tumpul ya teman-teman. Jadi kalau kita ambil posisi tajamnya, kita sejajarkan dengan ring yang lain ya teman-teman. Seperti ini saya ambil posisi tajam ya. Posisi tajamnya saya letakkan di posisi atas. Lalu kampasnya kita masukkan. Nah begitu selanjutnya teman-teman. Untuk ringnya kita ambil juga posisi tajamnya. Jadi tetap satu arah ya teman-teman. Oke, nah jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk menyusun kampas dan ring kampasnya mungkin triknya simple ya, tidak terlalu sulit. Nah langsung kita pasang tutup atasnya ya teman-teman. Nah mungkin untuk tutup atasnya kemana saja mungkin tidak sama ya teman-teman. Kalau kita putar, dia harus masuk ke jeruji-jeruji lubang ini ya teman-teman. Dan jumpa dengan yang di sini. Nah jadi dia harus rapat ya teman-teman posisinya. Nah seperti ini tidak ada celah. Nah kalau sudah seperti ini sudah pas ya teman-teman. Jadi boleh kita pasang. Nah kita boleh buat pegangan tangan di sini agar tetap tersusun ya di bagian kampasnya teman-teman. Nah di sini jangan lupa ya teman-teman, di bagian ring dalamnya ring primer ya teman-teman. Jadi jangan ketinggalan saat pemasangan. Nah untuk bos-bosnya juga lebih diperhatikan ya teman-teman. Nah jadi kita pasang satu baut ya teman-teman untuk menahan rumah kampasnya saat pengencangan mur di bagian atasnya ya teman-teman. Nah jadi kalau yang belum biasa buka di bagian mur kampas sangat rawan ya teman-teman, karena di sini rumah pernya kalau kita salah ketuk mungkin di sini akan gampang patah ya teman-teman. Nah itu sering terjadi, jadi cukup hati-hati ya untuk pengetukan murnya. Nah jadi di sini kita coba ya teman-teman, di bagian kampasnya kalau kita sudah kencangin di bagian murnya, kita putar seperti ini dia harus bisa ya teman-teman. Jadi kalau kita putar seperti ini adalah putaran normal ya teman-teman. Jadi kalau ada yang teman-teman dapatkan saat teman-teman melihat ini sudah dikencangin, di sini tidak bisa terputar seperti ini ya teman-teman. Mungkin pemasangannya akan dibongkar ulang teman-teman. Jadi ini sudah normal ya teman-teman. Memang seperti ini. Kalau udah dikencangin dia harus terbebas dan bisa diputar seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau tidak bisa diputar mungkin di dalam terjadi selip, harus diperbaiki lagi ya teman-teman. Oke kita lanjut pasang di bagian per koplingnya.
Dimatikan ya? Oke, mungkin sudah terpasang ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita jelasin sedikit bagaimana cara memasang kopling di motor Supra ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya rombak motor ini memakai kopling ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya lubangin. Nah, di bagian atas baknya dikasih lubang ya teman-teman, biar asnya bisa masuk ke dalam seperti ini. Nah, jadi di sini terlihat seperti ada pentolan ya teman-teman. Nah, di sini pentolannya kita buat dari topi klep ya teman-teman. Jadi kita buat penahan sampai keluar. Nah, di sini kita buat penahannya supaya pentolannya tidak lepas ya teman-teman. Jadi kita boleh setel juga dari sini. Kalau close-nya kurang padat, kita bisa setel dari sini ya teman-teman. Karena kita kasih baut setelan di sini. Nah, di sini tidak terlalu sulit ya teman-teman. Kita hanya kasih pipa di bagian dalamnya agar as yang dari luar kita tanam ke dalam dapat bergerak bebas ya teman-teman. Jadi asnya tidak seret, tidak berat. Nah, jadi untuk koplingnya pun lumayan lembut ya teman-teman. Nah, mungkin seperti ini tipsnya. Oke, langsung saja kita pasang ya teman-teman. Setelan nggak ada, setelan kan? Apa setelan positif? Nggak ada. Bisa sampai situ setelan positif lagi. Ada banyak, apa lagi? Belum apa lagi? Apa lagi? Oke teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini ya teman-teman. Jadi kalau ada yang salah boleh di komen. Kalau konten ini berguna boleh juga di share ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk konten-konten selanjutnya. Terima kasih.